Pada saat umur saya ke-23 tahun, saya udah makan siang dengan Pak Presiden Prabowo Subianto. Saya juga udah makan malam dengan Pak Gibran Rakabuming, bahkan saya temenin beliau ke Bali pada saat itu. Saya juga udah bertemu dengan banyak sekali menteri-menteri Indonesia seperti Pak Erick Thohir, Pak Teuku Rifki, para pejabat-pejabat, konglomerat. Bahkan sekarang saya bisa berpartner dengan Ko Endro Susanto dan Dr. Richard Lee yang merupakan seorang triliuner. Nah, pertanyaan banyak orang adalah bagaimana seorang Samuel Chris yang masih umurnya 20 tahunan bisa berpartner, bisa punya koneksi dengan para triliuner, dengan para konglomerat dan para pejabat negara. Di video kali ini saya akan membagikan rahasianya dengan kalian semua, karena saya itu bukan lahir dari keluarga konglomerat, saya bukan lahir dari keluarga politisi, bukan lahir dari keluarga pejabat, tapi dengan cara saya ini, saya akhirnya bisa memiliki koneksi dengan konglomerat, pejabat, dan triliuner. Oke, sebelum saya kasih tahu cara saya untuk bisa berkoneksi dan membangun networking dengan mereka semua, saya mau kasih tahu dulu jawaban dari Ko Endro Susanto. Jadi pada saat itu beliau datang ke podcast saya dan saya tanya kepada beliau, Ko, bagaimana sih kalau misalnya orang yang pengen connect dengan Ko Endro, itu syarat-syaratnya tuh apa saja? Karena sejujurnya selama saya menjadi partner bisnis Ko Endro sekarang ini, saya tuh udah kayak jadi calo. Jadi setiap orang yang ketemu sama saya itu semuanya cuman pengen minta untuk diketemuin dengan beliau. Dan jawabannya beliau tetap sama, enggak. Dia bener-bener milih-milih banget orang siapa yang dia mau temuin atau siapa yang boleh masuk ke dalam circle pertemanannya dia. Nah, jadi jawaban dia pada saat itu adalah ini. Followermu harus 10.000 dulu. Setidaknya personal brandingmu di Instagram itu atau di manapun itu menarik gitu loh. Pokoknya kalau belajar personal branding jangan dikunci, jangan digembok, percuma, lucu. Betul. Jadi kalau kamu personal branding, konten-konten bagus, walaupun followermu belum banyak, kamu untuk ketemu orang aja udah gampang gitu. Kayak ini, adiknya Leo Giovanni tuh, dia approach aku tuh, kok aku bikin asli palsu Mas Antam ya di tempat kamu ya. Nggak bayar aku, dia juga nggak bayar. Kenapa aku mau? Karena dia sudah personal branding waktu itu berhasil. Aku saling menguntungkan. Dia dapat nama, aku dapat promosi. Dan ingat, waktu bagi seorang triliuner itu sangat-sangat berharga. Jadi nggak mungkin dia mau buang waktunya secara sia-sia ketemu orang yang nggak jelas ini siapa. Jadi untuk itu, step 1 untuk ketemu dengan triliuner adalah punya yang namanya personal branding. Sebenarnya kalau kita ngomongin personal branding, itu nggak usah nunggu sampai followersnya jutaan followers dulu ya, baru berani untuk nge-reach out orang-orang seperti Ko Endro. Seorang triliuner atau konglomerat ketika mau bertemu dengan kamu, itu benar-benar ngelihat skill apa atau value apa yang kamu punya, yang sekiranya itu mereka bisa dapatkan dari kamu. Karena kalau misalnya mereka mau ketemu dengan kamu, berarti kamu tuh ada yang spesial. Entah itu dia mau belajar dari kamu, entah dia mau nanya sesuatu, atau apapun itu yang buat mereka tertarik lah setidaknya dulu. Nah, kalau kamu gak punya yang namanya personal branding ini, maka saya jamin si triliuner itu juga gak akan mau bertemu dengan kamu, karena dia gak tahu gitu loh. Nah, dengan kamu membangun sosial media, dengan kamu speak up, kamu kasih tahu gagasanmu seperti apa, itu udah pintu nomor satunya tuh yang membuat seorang konglomerat triliuner atau pejabat itu mau ketemu dengan kamu. Kalau ditanya Samuel Chris tuh bagaimana sih bisa sampai diajak makan sama Pak Prabowo Subianto, jawabannya saya juga nggak tahu. Ya, dari 280 juta penduduk Indonesia, kenapa Samuel Chris yang harus dipilih untuk makan siang langsung dengan Pak Prabowo pada saat itu? Dan jumlah orang yang makan pada saat itu dengan beliau itu sedikit sekali. Nah, jawabannya adalah karena saya udah bangun channel saya udah speak up bagaimana saya kerja di Amerika kemarin, kenapa saya balik ke Indonesia, itu semua saya udah bangun selama 5 tahun pada saat 2023 itu. Dan dengan alasan yang sama, karena saya udah punya personal branding, siapapun yang saya ajak ketemuan, misalnya Ko Endro, Dr. Richard, mungkin Grace Tahir pada saat itu datang ke podcast saya, semua konglomerat, bahkan para pejabat-pejabat kayak Ibu Wakil Menteri kita, Ibu Irene Umar, saya juga bertemu dengan Ibu Wakil Menteri lagi, Ibu Veronica. Karena apa? Mereka setidaknya pernah melihat saya di sosial media. Nah, itulah pentingnya personal branding. Sorry banget nih, sebelum kita lanjut videonya, kalau kamu yang sudah belajar banyak dari video ini, kamu juga seharusnya akan belajar jauh lebih banyak dari roadmap dan training gratis yang aku udah buat. Nah, jadi simpelnya, kamu tinggal klik link yang aku udah taruh di kolom deskripsi dan di kolom komentar, dan nanti kamu isi dulu formnya. Kamu adalah seorang pebisnis yang mau naikin omset bisnismu sampai berkali-kali lipat, atau kamu sekarang adalah seorang pebisnis yang mau mulai bangun personal brandingmu di media sosial, atau kamu mau jadi full time content creator. Nah, nanti setelah kamu isi formnya, aku akan kirimin kamu roadmap dan training gratisnya sesuai dengan kebutuhanmu, supaya kamu bisa cepet suksesnya di era sosial media zaman sekarang ini. Sekali lagi nih, semuanya gratis. Jadi buat kamu yang mau dapatkan roadmap dan training gratisnya, langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi dan di kolom komentar bawah. Kita lanjut videonya. Nah, setelah itu baru masuk ke tahapan kedua adalah berani untuk ajak ketemuan mereka, berani untuk DM mereka langsung. Kalau misalnya kamu sudah punya ini personal branding, dalam artian kamu sudah tunjukkan dirimu yang sesungguhnya itu siapa di sosial media, ada sesuatu, ada achievement yang kamu udah show, step berikutnya berani. Gak usah mikir ditolaknya nanti gimana, kalau nggak dibalas nanti gimana, udahlah itu urusan belakang. Kalau misalnya nggak dijawab, ya udah nggak ada salahnya juga kan. Tapi kalau kamu nggak berani untuk mencoba, maka sampai kapanpun kamu nggak akan tahu hasilnya gimana. Kesempatan nggak akan datang 2 kali, dan kesempatan itu hanya datang kepada orang-orang yang berani untuk
mengambil resiko. Kalau di situasiku, aku biasanya langsung DM aja di Instagramnya mereka. Ya kalau nggak dibalas, ya udah, masih banyak orang lain yang kita bisa approach, yang kita bisa DM, yang pastinya suatu saat nanti pasti ada yang balas, nggak mungkin enggak. Dan caramu meng-approach mereka juga, itu nggak boleh yang kayak cuman halo, terus nanyanya pertanyaan-pertanyaan nggak jelas, atau kayak saya ngefans, nggak mungkin dibalas. Ya coba kasih satu message atau satu pesan yang membuat mereka tuh tertarik untuk ketemu sama kamu. Kalau di kasusku, karena aku punya podcast ya, The Samuel Chris Show, aku ajak mereka untuk datang ke podcastku atau bikin konten bareng, collab. Itu cara yang paling efektif kalau di aku ya. Kayak kemarin aku sempat ngobrol sama Pak Hermanto Tanoko ya, salah satu top 15 orang terkaya di Indonesia, yaitu bermula dari kita kolaborasi, kita bikin shorts dan akhirnya kita bisa connect dari situ. Tapi kalau alasanmu juga nggak jelas, ngajak mereka untuk ketemuan untuk apa, misalnya kayak yuk makan siang aja yuk, pasti nggak akan dibalas juga. Dan mereka juga ngapain kalau cuman ketemuan kamu hanya untuk makan siang doang gitu loh. Kecuali kalau setelah kamu sudah introduce yourself, kamu udah berada di dalam satu level tertentu, nah baru tuh kamu bisa ngajak makan siang. Tapi makan siang pun pasti ada sesuatunya yang perlu dibahas kan. Gak mungkin kayak cuman makan siang, terus selama makan siang mau ngapain? Ya ngobrol-ngobrol aja, pasti udah gak mungkin dibalas. Karena orang yang super kaya itu waktunya tuh sangat-sangat terbatas. Bahkan mereka rela untuk membeli waktu pakai uangnya mereka. Jadi jangan pernah sia-siakan waktunya mereka. Nah baru step yang ketiga nih, kalau misalnya kamu sudah di-approve atau sudah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan mereka, jangan pernah sia-siakan kesempatan ini. Kamu harus belajar. Nah ini paling penting. Seorang triliuner itu punya mindset yang sangat-sangat berbeda dengan miliarder, dengan orang yang bahkan punya ratusan juta. Karena kalau misalnya memang ilmu mereka atau cara berpikir mereka sama, gak mungkin mereka bisa punya uang triliun. Untuk itu manfaatkan kesempatan ini untuk belajar sebanyak-banyaknya dengan mereka. Tanya pertanyaan yang sulit, tanya pertanyaan yang mungkin kamu stuck, yang mungkin bisa merubah kehidupanmu. Tanya pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Dan kamu harus lebih banyak mendengar daripada curhat-curhat tentang dirimu. First impression itu sangat-sangat penting. Kapan kamu misalnya terlihat sombong, kamu showing off, atau yang paling parah itu kamu mental block ya, kamu dikasih tahu apa, kamu melawan. Kapan itu terjadi? Maka konglomerat atau triliuner atau siapapun yang kamu temuin itu udah pasti gak mau ketemuin kamu lagi selama-lamanya. Bahkan mungkin kamu di blacklist dari kontak mereka. Nah percayalah, kalau misalnya udah 1, 2, 3 ini kamu lakukan dengan benar, udah pasti ada pertemuan kedua dengan mereka, ada pertemuan ketiga dengan mereka, yang akhirnya ujung-ujungnya kamu bisa masuk ke dalam circle-nya orang kaya konglomerat ini. Dan kalau misalnya kamu sudah berhasil masuk ke dalam circle mereka, percayalah hidupmu berubah. Karena memang betul banget ada quotes yang mengatakan your network is your net worth, yang artinya lingkunganmu adalah kekayaanmu. Kalau kamu sering bergaul dengan orang-orang konglomerat, orang-orang triliuner, secara nggak langsung kamu akan ditarik naik ke levelnya mereka cepat atau lambat. Sejujurnya nih, saya nggak pernah menyangka bahwa di tahun 2025 ini, di umurku yang masih 25 tahun, saya bisa punya banyak sekali circle-circle yang bisa saya bilang jauh di atas saya, yang setiap kali saya ketemu mereka, sebenarnya saya juga ada mindernya bahwa ya memang saya paling miskin di antara mereka, tapi ya di satu sisi saya juga termotivasi untuk bisa seperti mereka. Dan di tahun ini saya menghasilkan uang yang signifikan luar biasa banyaknya, dan bahkan dari bisnis saya itu growth-nya bisa 7 kali sampai 10 kali di tahun ini. Semenjak Ko Andrew Susanto berpartner dengan saya di Cfluencer, growth dari Cfluencer ini berkembang sangat-sangat signifikan. Itulah dampak ketika kamu punya circle yang tepat dengan orang-orang yang begitu luar biasa, maka kamu juga hidupnya akan berubah. Sebagai kesimpulan, kamu gak akan mungkin bisa ketemu dengan mereka kalau diri kamu sendiri atau value kamu belum nyampe di levelnya mereka. Apa yang kamu bisa lakukan dari sekarang? Perbaiki dirimu sendiri, investasi ke otakmu, ke dirimu sendiri, belajar lebih banyak supaya apa? Kamu punya value, dan value ini kamu bisa sampaikan melalui sosial media. Dan ketika personal brandingmu itu sudah jadi, ingat gak perlu sampai jutaan followers ya, 10.000 sampai 50.000 aja, yang penting cukup strong di sana. Dan setelah itu kamu berani approach mereka, dari situlah kamu bisa ketemu dengan konglomerat, dengan siapapun orang yang kamu mau temuin, dan setelah itu lihat hidupmu akan berubah untuk selama-lamanya. Sekali lagi, kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya setiap ada video baru kamu bisa langsung dapatkan notifikasinya. Dan please let me know video apa yang selanjutnya aku harus buat dengan cara komen di kolom komentar bawah. Dan kalau ada pertanyaan, feel free untuk drop your question in the comment section below, dan aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan itu sebisaku. See you di next video. Bye bye.